mendapatkan kenikmatan iman, istiqomah, sehat, dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajah bil wujuh, semuanya dalam keadaan sehat. Betul Bapak Ibu? Sehat fisiknya, betul? Sehat rohaninya? Sehat dompetnya? Betul? Lunas semua hutang-hutangnya? Amin. Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus dalam beramal soleh, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya adalah pengikut-pengikut Rasulullah yang selalu dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita pun bisa duduk bersama nanti dalam surganya Allah bersama para rasul, sahabat, dan para orang-orang yang memperjuangkan agamanya. Amin. Semoga tetap semangat dalam memperjuangkan agama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini luar biasa. Dari jam berapa Bapak Ibu duduk? Habis subuh. Masya Allah ya. Tadi sepertinya saya datang ke sini semuanya sudah rapi. Terus saya perhatikan, kayaknya nggak ada yang terus berdiri, pergi, datang, berdiri, datang, berdiri, datang. Itu tidak begitu tenangnya seperti ini. Semoga memang betul janji Allah bahwa orang-orang yang berkumpul dalam satu kebaikan akan Allah berikan rahmat, berikan ketenangan hatinya, berikan rahmat, berikan ketenangan di dalam tetap untuk berbuat kebaikan. Hari ini kita semuanya sedang beramal soleh. Bapak Ibu paham kenapa tanggal ini dikatakan sebagai hari santri? Ada yang paham? Kenapa sih tanggal 22 Oktober ini hari santri? Ada yang paham? Kenapa Ibu tanggal 17 Agustus dikatakan hari kemerdekaan? Kenapa? Karena waktu itu diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dikatakan hari santri itu karena pada tanggal 22 Oktober Kiai Haji Hashim Asy'ari memerintahkan untuk resolusi jihad kepada para santri dan ulama pada saat itu, tahun 1945. Pada tahun itu, di mana kita masih tetap diduduki oleh Inggris dan Belanda yang mendompleng kepada Inggris, melihat bahwa kondisi Indonesia pada saat itu adalah sangat-sangat genting. Ini adalah tanah air kita, ini adalah negeri kita. Dengan kekuatan nasionalisme yang tinggi, Kiai Haji Hashim Asy'ari memerintahkan wajib berjihad untuk membela tanah air, dan kewajiban ini menjadi wajib ain untuk semua warga Indonesia. Ditekankan di situ adalah santri-santri dan para ulama. Maka pada saat itulah gencar terus-terusan santri dan ulama terus menyerang kepada mereka para penjajah-penjajah, dan diantaranya pada tanggal 27, 28, 29 ya. Kemudian serangan yang terus-menerus menjadikan pimpinan mereka yang bernama Albertine dari Inggris mati. Mati apa wafat ya Pak? Ya. Mereka yang menjajah di negeri kita itu meninggal ya. Di situ kemudian atas perintahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari itulah tanggal 22 Oktober, maka kemudian yakin bahwa Indonesia itu sudah benar-benar merdeka, kemudian ditetapkanlah bahwa tanggal 22 Oktober itu adalah sebagai hari santri nasional. Kenapa tidak dikatakan hari ulama? Kenapa tidak dikatakan hari kiai? Padahal pada saat itu
ulama dan kiai semuanya berjuang bersama dengan santri. Kenapa Bapak Ibu? Ya, sehebat apapun seorang ulama, dia adalah santri dari kiainya. Betul? Sehebat apapun seorang ustadz, sehebat apapun seorang kiai pada zamannya, dia adalah santri dari gurunya. Maka ditetapkanlah, disepakati itu adalah Hari Santri Nasional. Jadi yang berjuang untuk mengusir penjajah pada saat itu, yang berjuang untuk menegakkan NKRI dengan nasionalisme yang tinggi, itu lebih didominasi oleh para kiai dan santri, yang kemudian perjuangan itu tidak berhenti sampailah kepada setelah Oktober November, tanggal 10 November dikatakan sebagai perjuangan para pemuda-pemuda pada saat itu. Maka dikatakanlah 10 November sebagai hari pahlawan. Ya, jadi pada saat sudah deklarasi, ya sudah diproklamirkan, itu kita kemudian tidak diam-diam saja. Karena ini harus tetap dijaga. Maka apa hubungannya anak-anak TPQ yang kemudian pada saat sekarang terus digalakkan dengan untuk menjaga negeri kita? Ya, ini sangat penting ya untuk generasi. Mohon maaf sebentar. Ibu bapak silakan diminum biar saya nggak sendirian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka betul kalau pada hari ini kita tampilkan anak-anak kita. Jadi sering-seringlah masjid, lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran itu menampilkan anak-anak untuk sering tampil di panggung. Kenapa? Karena kalau anak-anak kita tidak dilatih untuk tampil di panggung, maka 20 tahun yang akan datang, siapa yang akan terus mengibarkan bendera kalimat Allah kalau dari kecil itu tidak dilatih untuk tampil di panggung? Jadi menurut Bapak Ibu, untuk saya dapat berdiri apa duduk di sini, kira-kira latihan nggak dari kecil? Saya dari usia 5 tahun itu sudah dilatih oleh orang tua. Ya mbuh, kemudian di situ saya gemetar, entah pada saat itu baca puisi terus hilang, nggak hafal, tetapi sudah berani untuk berhadapan dengan banyak orang. Nah ini tadi mungkin sudah bagus banyak penampilannya, ya, melatih anak-anak itu untuk berani. Betul ya kata Ustadz Sugeng tadi, berani dulu. Daripada ketika tidak ada panggung buat anak-anak TPQ, lihat apa yang terjadi di Facebook, yang terjadi di IG, yang terjadi di WhatsApp. Maaf, anak-anak kecil mereka berani, tapi karena tidak diarahkan, goyang rungkat. Betul Bapak Ibu? Sebagai guru-guru TPQ, kira-kira miris enggak sih ngelihat anak-anak kecil sampai hafal lagu-lagu rungkat, kemudian mereka juga bisa berjoget meniru para biduan-biduannya yang mereka juga berjoget tanpa malu. Di sini sebetulnya kita sebagai para orang tua itu sudah kecolongan. Maka ketika disiapkan panggung-panggung di masjid, hadirkan anak-anak untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Mereka bersolawat, hadirkan mereka menghafal hadis. Sehingga 15 tahun yang akan datang, anak-anak kita ini yang tadi semuanya tampil, 15-20 tahun yang akan datang, saya nggak yakin ya apakah Bapak Ibu masih hidup 20 tahun yang akan datang.
tetapi setidaknya Bapak Ibu semuanya itu menjadi saksi bahwa hari ini saya menyaksikan cucu-cucu saya tampil untuk kemudian diharapkan 20 tahun ke depan menjadi para dai-daiyah. Karena kalau bukan kita yang memegang untuk kemudian menyelamatkan mereka, mengantarkan pikiran mereka untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, siapa? Apakah akan kita serahkan kepada pihak orang yang tidak beragama Islam? Tentu tidak. Nah, padahal kita semuanya paham, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu semuanya itu dari api neraka. Dengan cara inilah, hidupkan TPQ di masjid-masjid yang ada di sekeliling Bapak Ibu semuanya. Masya Allah, kalau tadi saya mendengar mereka gratis tanpa bayar. Saya juga dengar di daerah Donan RW 2 apa itu ya, itu juga ada sebuah musola. Pengajiannya anak-anak gratis tanpa bayar. Dan ada juga di daerah Limbangan beberapa waktu yang lalu saya juga ke sana, mereka ada 80 santri semuanya gratis tanpa bayar. Kebayang Bapak Ibu? Para ustadz-ustazahnya itu mereka disibukkan dengan urusan rumahnya, antara punya beras atau tidak. Kemudian minyaknya, kemudian yang melengkapinya. Mereka harus memikirkan tentang dapurnya. Belum mereka harus memikirkan tentang perkembangan dan kebutuhan anak-anaknya. Belum kalau wanita itu harus bagaimana tetap bisa bersikap sabar dan lembut kepada suaminya. Peran yang begitu banyak yang dipegang oleh para ustazah tadi, yang notabene mereka adalah perempuan dan santri-santrinya tidak membayar dalam belajar TPQ. Kebayangkan kalau bukan kita yang memikirkan mereka, siapa lagi? Maka bismillah, gerakan-gerakan santri ini adalah juga gerakan para orang tua siswa, para donatur-donatur yang kemudian mereka itu dengan hatinya mau menginfakkan hartanya untuk mungkin sekedar ganti transport apa itu transport motor apa bensin itu seperti itu. Maka bismillah kita yakin bahwa ketika TPQ itu di setiap masjid itu ada, lalu dibentuklah anak-anak yang mereka mencintai Al-Quran. Kenapa? Kalau dikatakan oleh Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka, yang bisa menyelamatkan kita itu adalah pemahaman dan pengamalan kita dari Al-Quran. Bagaimana sikap seorang hamba untuk ibadah kepada Allah? Al-Quran menjawabnya. Bagaimana sikap seorang istri untuk kemudian setiap gerakannya itu dinilai pahala? Ada Al-Quran dan hadisnya. Bagaimana seorang laki-laki yang dalam setiap langkah kakinya dikatakan itu adalah jihad? Ada Al-Quran yang juga memerintahkannya. Bagaimana dengan antara tetangga dengan tetangga yang lain, yang setiap dalam apa yang dia lakukan itu juga berpahala? Ada Al-Quran di sana yang menjanjikan ketika kita harus saling berbuat baik antara yang satu dengan yang lain. Bagaimana ketika kita semuanya ini harus menjadi satu, karena innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang yang beriman ini sesungguhnya adalah saudara. Maka hanya Al-Quranlah yang akan menjawab bagaimana kita bisa menjadikan hidup kita itu tenang dan kemudian mendapat jaminan nanti di akhirat. Huwallazi liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah memberikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Kenapa Bapak Ibu bisa tenang duduk seperti ini? Karena Allah memberikan ketenangan di dalam hati kita semuanya. Jangankan untuk bisa berlama-lama duduk seperti ini, mengedipkan mata saja, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak terjadi. Bisa ya Eyang Kakung, Eyang Putri bertahan duduk di sini. Bahkan untuk menggerakkan jari kelingking saja, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak terjadi.
Maka ini menjadi sebuah jawaban buat kita semuanya. Allah lah yang memberikan ketenangan di dalam hati kita semuanya. Ada di mana? Ada dalam Al-Quran. Allah menjawab atas segala kebutuhan kita yang ada di dunia ini. Tapi kan orang hidup itu nggak melulu saja mengaji. Orang hidup itu tidak melulu kemudian duduk di masjid, kemudian masalah dapur terselesaikan. Orang hidup itu tidak melulu kemudian membaca Al-Quran lalu masalahnya diselesaikan. Ketika tidak ada keyakinan, maka Allah akan menjauh dari kita. Yang membuat kita kemudian segalanya bisa diselesaikan itu adalah, pertama adalah keyakinan. Allahus Samad, bahwa Allah itu adalah tempat bergantung. Bergantung dari apa? Dari segala hal permasalahan kita. Kita punya masalah apa? Bergantungnya hanya kepada Allah. Bergantung, dan itu kekuatan yang harus tertanam di dalam diri kita, yang kemudian dengan tertanamnya kekuatan itu untuk mendapatkan kehidupan dunia. Bergantungnya hanya kepada Allah, tapi ingat juga pesan Allah. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan kita. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kita atau kaum itu berjuang untuk berusaha merubah diri mereka sendiri. Ada keyakinan yang kuat di sini. Allahus Samad. Salat diperbaiki, bacaan Quran diperbaiki. Tidak berhenti membaca, tetapi belajar untuk memahami Al-Quran. Tidak berhenti dalam memahami Al-Quran, kemudian mengamalkan, berusaha satu persatu diamalkan. Bagaimana harus bersifat sabar, bagaimana ikhlas, bagaimana ridho, bagaimana berbuat baik kepada sesama, bagaimana ibadah yang khusyuk kepada Allah. Semuanya kita berusaha untuk mengamalkan. Akan tetapi maksimalkan potensi yang kita punya. Ada seorang ayah yang mereka bekerja di pasar. Kekuatan kebergantungannya kepada Allah penuh, dia gantungkan kepada Allah. Allah, aku yakin bahwa rizki itu adalah sudah ada dalam janjimu ya Allah. Tetapi aku sebagai manusia berikhtiar. Berangkatlah dia ke pasar, berjualanlah dia di pasar. Apa yang terjadi? Dia dapatkan rizki, rizki yang berkah. Kemudian pada saat kemudian dia pulang, dia hitung dapat berapa rizkinya, rasa syukurnya, kemudian dia tambah memperbaiki lagi ibadahnya kepada Allah. Akan tetapi berjuang sekuat tenaga, terus mengejar dunia dikejar, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Ya, wis senang dunia akhirat rekasa, di akhirat tidak akan dapat apa-apa. Jam 3 sore harus pergi ke kebun, mengambil mungkin apa tadi, memetik kangkung ataupun bayam. Pulang diuntili, bayamnya diuntili. Kemudian sampai akhirnya ke maghrib, sholat asar terlewatkan. Mau sholat maghrib, badan masih kotor. Ayo sholat badan kotor, bebersih dia, mandi dan lain sebagainya. Terlewatkan sholat maghrib, akhirnya sampailah ke isya. Ayo kita sholat isya, jawabnya capek. Sudah aktivitas dari jam 3 sore sampai kemudian menuju ke isya. Tidur untuk persiapan jam 3 malam. Dia keluarkan sepedanya, yang kanan kiri ada keranjangnya, ada untilan bayam, ada untilan kangkung, di bawah naik sepeda ngontel sampailah ke Limbangan. Kemudian dijajarkanlah dagangan-dagangannya. Kemudian ada suara azan, tanggung lagi nungguin dagangan. Akhirnya sampai jam 6 dagangannya habis. Dia menghitung uangnya, begitu keringat sudah dia keluarkan, dia perjuangkan untuk kemudian meninggalkan, sampai meninggalkan sholat. Kemudian dapat uangnya,
dia pulang, dia hidupi anak istrinya, bahkan dia bisa ngasih kepada cucunya. Keuntungan yang sangat tidak seberapa di dunia, tetapi berani meninggalkan sholat ibadah kepada Allah, mau dapat apa nanti di akhirat. Maka sesibuk apapun, sehebat apapun kesibukan kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada seorang yang naik mobil Altis, mobilnya meling, pakaiannya berjas, kemudian sisirannya rapi, pakai sepatu dan bahkan pakai dasi. Dia bilang sama supirnya, berapa menit lagi ini akan zuhur? Apa kata supirnya? 10 menit lagi Bapak. Hentikan saya di sebuah masjid untuk saya bisa berkomunikasi dengan Allah. Lihatlah, pada saat tadi ada orang dengan gambaran ngurusi bayam kangkungnya tadi, dia tinggalkan sholat. Ada orang yang kemudian naik mobil Altis tapi dia sempatkan untuk sholat. Mana yang zuhud Bapak Ibu semuanya? Yang zuhud yang mana? Yang zuhud yang naik mobil apa yang naik sepeda? Halo Ibu, yang naik mobil apa yang naik sepeda? Yang naik mobil ya? Alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa sesibuk apapun dan setinggi apapun pangkat dan hartanya banyak, ketika waktunya sholat, dia kemudian berhenti untuk sholat. Dan apakah akan tiba-tiba begitu saja anak-anak kita nanti 20 tahun ke depan seperti itu? Tanpa ada bimbingan dari orang tuanya, tanpa ada contoh dari nenek-neneknya, tanpa ada doa dari para ibu dan neneknya itu, apakah kemudian tiba-tiba saja mereka itu menjadi orang yang sholih? Karena harapan kita ada kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Begitu baik di dunia, baik di akhirat, endingnya adalah Allah jauhkan kami dari siksa neraka. Maka Hari Santri Nasional ini, ayo kita bersama-sama hidupkan TPQ-TPQ yang ada di sekitar kita. Infakkan harta kita. Jadikan bahwa mereka semuanya ini adalah para pejuang-pejuang yang akan meneruskan agama kita, yang akan selalu berdoa untuk orang tuanya. Dari mana belajar? Dari TPQ. Ketika mereka berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, ampuni dosaku, kata anak kita. Ampuni dosa kedua orang tuaku ya Rob. Dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Mereka belajar itu di TPQ dan kemudian di rumah dikuatkan oleh keluarganya, dicontohkan, karena yang dibutuhkan oleh anak-anak kita adalah keteladanan. Terutama adalah ada pada ibunya. Mental anak kita mau menjadi orang yang berani, mau jadi anak yang cengeng, mau jadi anak yang tanggap dan peka, itu tergantung bagaimana ibunya yang mendidik mental anaknya. Ibu, kenapa ibu? Karena dari dalam perut lahir, menyusui, berkembang, belajar jalan, sampai akhirnya anak kita sekolah, sampai ketika mereka jatuh cinta, sampai mereka ingin menikah, dia merengek kepada ibunya. Maka buat kita, saya terutama, ayo kita perjuangkan anak-anak kita ya untuk tetap takwa kepada Allah dengan keteladanan ibunya. Maka TPQ menjadi sebuah sarana mitra yang baik buat kita dalam rangka bertanggung jawabnya kita sebagai orang tua di hadapan Allah. Ya Allah, memang aku tidak langsung untuk mendidik anakku membaca Al-Quran, tapi aku memotivasi anakku untuk ke masjid, tetapi aku mengajarkan anakku cinta ke masjid. Aku yang menyuruh anakku untuk belajar di TPQ.
Allah, ampuni dosa kami sebagai orang tua jika belum bisa menjadi orang tua yang baik. Allah, ampuni dosa kami jika kami belum bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anak kami. Saya bisa melihat wajah-wajah bapak dan ibu semuanya itu tanpa kecuali sepertinya sudah lelah. Ya, lelah ibu, lelah ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadikan kita itu terus ibu kita jalin. Maka siapapun ibu, barangkali ada TPQ di daerah ibu, insya Allah kita siap untuk membersamai. Ya, mudah-mudahan Allah luruskan niat kita semuanya. TPQ itu menjadi sebuah apa ibu? Sebagai sumber pendidikan agama buat kita semuanya. Karena tidak semua anak itu di pondok. Berawal dari sini saya mengajak kepada ibu-ibu semuanya dan bapak semuanya, jadikan ayo mondok. Ayo mondok, anak-anak kita mondok. Bahkan ketika kita sudah nenek-nenek pun sekalian, itu pun juga kita semuanya jadikan hari-hari kita itu adalah hari-hari santri. Bagaimana hari santri? Di dalam rumah dia baik, di luar rumah dia baik, di masjid juga dia baik. Maka satu pesan buat bapak ibu semuanya dalam sebuah syair, wajib ngaji putra putri tua muda, wajib ngaji meskipun anak gembala, wajib ngaji dimulai dari ayunan sampai nanti diletakkan di kuburan. Irfa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Wajib ngaji susah suka miskin kaya, wajib ngaji meskipun anak sang raja, wajib ngaji dimulai dari keluarga, bila perlu kejarlah ke kota Mekah. Irfa, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Ya. Jadi dari segala rangkaian pada hari ini, satu kata, wajib ngaji, wajib jadi santri tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas, sampai kita mati tetap jiwa santri ada pada diri kita semuanya. Sehingga kita duduk dengan Al-Quran, kita berdiri dengan Al-Quran, kita tidur dengan Al-Quran, bahkan kita beraktivitas semuanya ada Al-Quran bersama diri kita. Al-Quran yang akan menjadikan kita semuanya selamat dunia akhirat. Jadikan Al-Quran sebagai tombol elektrik kehidupan. Kalau Al-Quran sudah tidak dibuka, maka matilah jiwa orang tersebut. Ketika listrik itu, saklarnya itu mati, maka matilah seluruh ruangan. Di kamar mandi, di ruang tamu, di ruang tengah, itu mati dan gelap semuanya. Maka ketika orang sudah meninggalkan Al-Quran, artinya dia sudah mematikan tombol elektrik dalam kehidupannya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kematian kita pada puncaknya berbuat kebaikan, dan semoga kematian kita dalam keadaan Al-Quran bersama dengan kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Satu kata tadi ya, wajib
ngaji, selalu jadi santri. Oke, untuk menutup saya minta Bapak Ibu tangannya ke atas, boleh? Iya. Tepuk pundak tangan sebelah kanan yang sudah pernah ikutin saja. Tepuk kanan temennya. Ditepuk sebelah kanan temennya. Sebelah kanan Bapak temennya ditepuk pundaknya. Sebelah Bapak. Oke, siap ibu-ibu semuanya? Ikuti saya. Hehehe. Semuanya coba tangannya. Hehehe. Saudaraku, alhamdulillah. Hari ini kita merayakan Hari Santri Nasional. Semoga anak cucu kita selalu menjadi santri yang berbakti kepada Ilahi Robi. Semoga mereka menjadi pejuang menegakkan agama, menyelamatkan negeri dengan Al-Quran dalam hatinya. Yang kiri, yuk. Nah, siap? Hehehe, saudaraku, terima kasih ya. Tadi sudah ngajak aku untuk datang ke sini. Terima kasih juga sudah mengingatkan untuk mendidik anak cucu kita. Aku doakan semoga rumah tanggamu sakinah, suamimu soleh, istrimu solehah, anak-anakmu soleh dan solehah, sukses dunia akhirat. Semoga engkau diberi kesempatan untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah, lunas hutang-hutangnya. Ya Allah, semoga Allah kabulkan doa kita. Jangan lupa, kalau sudah sukses kita pesanan. Alhamdulillah. Itu semua kalimat-kalimat kata kunci yang harus diingat dan kita saling mendoakan. Ibu, ya, semoga kita tetap bersemangat dan bisa berjumpa lagi. Wajib ngaji, hari santri, Al-Quran selalu ada di dada ini untuk menjemput kematian yang husnul khotimah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Bila ada tutur kata dan perilaku yang tidak berkenan, mohon maaf. Bapak Ibu ikhlas nggih? Ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum ditutup untuk berdoa nggih pada Al-Mukarram Bapak Kiai Isnin nggih sing sesepuh mriki. Oi. Bapak nyinsu asmanipun untuk memimpin doa, monggo kepada kami aturakan untuk memimpin doa sebagai tutup majelis kepada Al-Mukarram Bapak. Siapa? Oke, kepada Al-Mukarram Bapak Andukito selaku koordinator untuk memimpin doa majelis untuk penutupan acara Hari Santri Nasional TPQ Al-Kautsar Ikadi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita berdoa semoga apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan kebaikan ini Allah mengabulkan doa kita. Dan kita awali dengan doa surah Al-Fatihah ala hadinah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala ashabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa jiyasatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin sakaratil mautina wa najatan minan nar wal afwa min al-hisab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam. Ya Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih dan Penyayang, rahmatilah kepada kami agar kami senantiasa berbuat, berakhlak dan bermuamalah atas titahmu, atas petunjukmu, sehingga ucapan, hati dan perasaan serta pikiran kami selalu kepada kebaikan. Curahkanlah kepada cucu anak kami yang menjadi penerus kami, cucu anak kami yang saleh-salehah, yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ampunilah orang tua kami, istri saudara kami, dan seluruh keluarga kami yang telah mendahului kami. Tempatkanlah tempat yang layak, yang saat ini masih dalam menunggu datangnya yaumul kiamah. Ampunilah mereka ya Allah, curahkanlah rahmat di dalam kuburnya, lebarkanlah kuburnya, berilah cahaya, berilah penerang, dan jauhkan dari siksanya. Ampunilah kepada kami, bangsa kami, agar senantiasa dalam tuntunan dan ridho-Mu. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pilihan presiden, pilihan caleg dan legislatif lainnya. Semoga Engkau curahkan, titahkan kepada hasil yang maksimal, hasil yang Kau ridhoi, menjadi pilihan dari ridho yang Kau titahkan. Ya Allah ya Tuhan kami yakin bahwa tanpa petunjuk dan ridho-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu ya Allah, jika ada kedoliman ataupun kerusakan manusia yang berbuat, maka segeralah berakhir atas ridho-Mu dan terus berjuang untuk kebaikan-Mu ya Allah. Ya Allah, titahkanlah kepada saudara kami agar senantiasa menjadi hamba yang saleh-saleh. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Sebelum kami tutup, kepada perwakilan dari Mushola Baitul Iman, guru TPQ yang kami sebutkan, karena masih baru perwakilan, nanti bisa mengambil atau memang repot nanti kami antar ya. Kemudian juga dari yang kami minta data kayak KTP, karena orang tidak mampu, nanti bisa menghubungi Bu Sutrisno ya, Mbak Mentari ya. Kemudian perwakilan dari guru TPQ Jalan Kemit juga nanti bisa mengambil kekurangannya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mauidul kasana yang telah disampaikan oleh Ibu Samhatun SAG. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat memetik hikmah daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang kami hormati, rangkaian acara demi acara telah kita lewati bersama. Kami mengucapkan terima kasih kepada hadirin hadirat yang telah berkenan hadir dalam acara peringatan Hari Santri Nasional 1445 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati.
Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, dan tamu-tamu seluruh rangkaian untuk penutup acara yaitu dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika. حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك Marhaban Jadal Husaini, marhaban alan wa salan, marhaban ya khairu da'i, marhaban alan wa salan, marhaban ya khairu da'i. Dulur apa kanca semangat penampilan kula, semangat penampilan bersama-sama. Marhaban ya Nuraini, marhaban Jadal Husaini, marhaban alam wa salam, marhaban ya khairu da'i, marhaban alam wa salam, marhaban ya khairu da'i. طاهر القلب لكي ذاكر لله المصطفى صفي وصلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاتوب لنا نلقاه وندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل علي يا ربي صل علي يا ربي صل علي صلوات الله عليه البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم يا رب صل على